Kelakuan licik Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Barat, Kubar, AKP Deki Jonathan Sasyang terkuak. AKP Deki ternyata kerja sama dengan bandar narkoba demi untung dan naik pangkat. Kasus ini semakin terang benderang setelah penyidik mengamankan Mary Christine, yang merupakan calon istri bandar besar Ishak, serta Marcelus Fernandus. Nama terakhir bertindak sebagai aktor penghubung utama di lapangan. Marcelus Fernandus bahwa yang bersangkutan berperan sebagai penghubung antara AKP Deki dengan Mary untuk diperkenalkan dengan tersangka Ishak, bandar narkoba yang beroperasi di wilayah Kutai Barat, Kalimantan Barat, kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso dalam keterangannya, Minggu, 17 Mei 2026. Rekayasa kasus dan jebakan sabu 1 kilogram. Dalam proses pemeriksaan intensif, polisi menemukan bukti digital berupa pesan suara, voice note, dari AKP Deki kepada Marcelus. Pesan itu berisi siasat licik untuk menjebak pihak lain demi mendongkrak reputasi jabatannya. AKP Deki meminta Marcelus membantu menyampaikan pesan kepada Mary agar diteruskan lagi kepada tersangka Ishak. Tujuannya untuk memancing seorang pria bernama Fatur agar menjual sabu miliknya dalam jumlah besar. Untuk memancing saudara Fatur untuk menjual sabu miliknya lebih dari 1 kilogram kepada tersangka Ishak agar bisa ditangkap berikut barang buktinya oleh AKP Deki sebagai bahan rilis tahunan, ungkap Brigjen Eko. Sebagai imbalan atas pasokan barang bukti di atas 1 kilogram tersebut, AKP Deki menggaransi penuh keberadaan jaringan gelap ini. AKP Deki juga menjanjikan bahwa kalau berhasil memberikan tangkapan tersebut akan menjaminkan keamanan jaringan tersangka Ishak untuk beroperasi mengedarkan narkoba di wilayah Kutai Barat, Kalimantan Timur, sambungnya. Aliran setoran, berkedok sertijab dan tahun baru. Kong kali kong ini terjalin erat lewat serangkaian transaksi gelap. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Mary, terungkap fakta bahwa ia bersama Ishak dan Marcelus pernah mendatangi langsung rumah AKP Deki sekitar bulan Oktober atau November. Dalam pertemuan tatap muka di kediaman sang perwira, mereka menyerahkan upeti awal. Memberikan uang sebesar 5 juta rupiah secara cash untuk bantu memantau bisnis narkoba tersangka Ishak dan Mary supaya tidak ada yang ganggu, ucap Eko. Namun, AKP Deki tampaknya kurang puas dengan nominal tersebut. Berselang 1 bulan kemudian, ia kembali menagih uang dalam jumlah yang jauh lebih besar melalui perantara Marcelus, kali ini dengan menggunakan dalih kedinasan. Kemudian setelah 1 bulan AKP Deki meminta uang lagi 50 juta rupiah melalui perantara Marcelus untuk disampaikan kepada Mary dengan alasan untuk sertijab, serah terima jabatan. Kemudian Mary diperintah oleh tersangka Ishak untuk memberikan uang tersebut melalui perantara Marcelus secara cash, jelasnya. Momentum pergantian tahun pun tak luput dimanfaatkan oleh AKP Deki untuk mengeruk keuntungan dari bisnis haram tersebut. Pada akhir bulan Desember, AKP Deki kembali meminta uang sebanyak 15 juta rupiah melalui perantara Marcelus untuk disampaikan kepada Mary guna malam tahun baru. Kemudian Mary diperintahkan tersangka Ishak untuk memberikan uang tersebut melalui perantara Marcelus secara cash, beber Eko. Kasus diambil alih Bareskrim, pelaku masuk Patsus. Keterlibatan perwira penegak hukum ini membuat Ditipid Narkoba Bareskrim Polri mengambil langkah tegas dengan mengambil alih penuh seluruh penanganan kasus dari wilayah Kalimantan Timur sejak Selasa, 12 Mei 2026. Penanganan kasus sindikat bandar narkoba Ishak dan kawan-kawan, sindikat narkoba Kutai Barat, saat ini diambil alih oleh Ditipid Narkoba Bareskrim Polri, tegas Brigjen Eko Hadi Santoso. Dari hasil pengembangan awal itulah, penyidik mendapati temuan fatal mengenai keterlibatan mantan kasat narkoba tersebut.